Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Semoga kalian semua sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bu Feni. Hari ini kita akan belajar muatan PAI. Muatan PAI hari ini kita akan belajar fikih dan Al-Quran hadis. Fikih kita akan belajar tentang adzan dan iqamah. Al-Quran hadis kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui sejarah adzan, pengertian adzan dan iqamah, dan ketentuan dalam mengumandangkan adzan dan iqamah. Yang kedua, kalian dapat mengetahui dan dapat menulis huruf hijaiyah secara terpisah 2-4 huruf. Selanjutnya kita belajar dulu apa itu azan. Azan adalah pemberitahuan tentang sudah masuknya waktu sholat. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Azan hukumnya sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah muakkad apa? Ya, sunnah muakkad artinya sunnah yang dikuatkan atau diutamakan. Selanjutnya kita akan belajar apa itu iqamah. Iqamah artinya panggilan bahwa waktu sholat akan segera dimulai. Iqamah dibaca dengan cepat dan tidak terlalu keras. Ya, jadi iqamah itu dibaca dengan cepat dan tidak terlalu keras. Lalu bacaan iqamah sama dengan bacaan adzan, tetapi dalam bacaan iqamah ditambahkan bacaan qad qomatis shalah yang diulang 2 kali dan diakhiri dengan bacaan La ilaha illallah. Selanjutnya, Al-Quran tentang adzan yaitu di surat Al-Maidah ayat 58 yang artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang atau sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Jadi ketika kalian mendengar adzan, hendaklah kalian segera melaksanakan sholat. Oke, lanjut. Bu Guru akan menceritakan tentang sejarah adzan. Sejarah adzan dituangkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 604 dan hadis riwayat Muslim nomor 377 yang berbunyi, kaum muslimin dahulu ketika datang di Madinah mereka berkumpul lalu mengira-ngira waktu sholat. Lalu mereka berbincang-bincang. Sebagian dari mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti lonceng yang digunakan oleh Nasrani. Lalu sebagian mereka menyatakan, gunakan saja trompet seperti trompet yang digunakan oleh Yahudi. Lalu Umar berkata, bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil orang sholat? Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkanlah azan untuk sholat. Adzan pertama kali dikumandangkan pada tahun pertama Hijriah oleh sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Azan berfungsi sebagai penanda masuknya waktu sholat bagi kaum muslimin. Berikut adalah sunnah mengumandangkan adzan. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, bersuara yang keras dan bagus. Yang keempat, menggunakan pengeras suara atau
berdiri pada tempat yang tinggi. Yang kelima, memasukkan ujung jari ke dalam telinga. Yang keenam adalah membaca doa setelah selesai azan. Baik, tugas fikih hari ini adalah kalian mengerjakan latihan halaman 15 dan 16. Selanjutnya kita belajar Al-Quran hadis. Al-Quran ditulis menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Menulis hijaiyah dari kanan ke kiri. Berikut adalah huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya, jika kita belajar menulis huruf hijaiyah, pastinya kita harus mengenal dulu tanda baca atau disebutnya harokat. Tanda baca dalam Al-Quran disebut harokat. Harokat digunakan untuk mempermudah cara melafazkan huruf dalam tiap ayat Al-Quran. Nah, tanda baca disebut juga dengan baris. Digunakan untuk membaca huruf-huruf hijaiyah. Berikut adalah macam-macam tanda baca. Yang pertama ada fathah berbunyi A, kasroh berbunyi I, domah berbunyi U, fathah tain berbunyi An, kasroh tain berbunyi In, domah tain berbunyi Un, ada tanda tasydid dan tanda sukun. Berikut adalah contoh tanda baca fathah dan fathah tain. Contohnya, baban, wawan. Lalu, contoh tanda baca kasroh dan kasroh tain. Contohnya, titin, jizin. Selanjutnya, contoh domah dan domah tain. Contohnya, rurun, fufun. Dalam kata, menulis huruf hijaiyah seperti contoh di bawah ini. Suban jajan, kuda lari, baju baru. Berikut juga contoh menulis huruf hijaiyah. Ada tulisan Latinnya dan tulisan hijaiyah. Tulisan Latinnya contohnya corona. Ditulis karena menulis huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan. Jadi corona. Lalu baju baru. Ditulis dalam tulisan hijaiyah yaitu baju baru. Selanjutnya adalah contoh juga menulis huruf hijaiyah. Di sini ada sabirin, ada kitab. Selanjutnya, berikut adalah tugas Al-Quran hadis, yaitu mengerjakan latihan menulis halaman 8 dan 9, halaman 12, halaman 14 dan 15, dan halaman 17 dan 18. Baik, Bu Guru ucapkan selamat mengerjakan. Semoga Allah mudahkan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.